Bagaimanakah deteksi virus dan respon imun terhadap keparahan COVID-19? COVID-19 merupakan penyakit pernafasan pada manusia yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2. Sistem imun bawaan merupakan garis pertahanan pertama dalam melawan infeksi mikroba. Aktivasi sistem imun bawaan berbeda pada setiap individu. Hal ini salah satu yang menyebabkan keparahan gejala yang terjadi pada setiap individu itu berbeda. SARS-CoV-2 pada beberapa individu dapat menunda induksi IFN tipe 1, sehingga dapat menunda respon dari IFN. Ini membuat, virus dapat bereplikasi dan merusak lebih banyak jaringan dan memicu respon imun bekerja lebih keras. Respon imun yang tidak seimbang dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Next. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan keparahan gejala pada saat virus menginfeksi tubuh. Pada faktor usia, usia lebih muda memiliki kekebalan yang lebih kuat. Pada faktor gender, wanita memiliki respon imun terhadap COVID itu lebih kuat daripada pria. Kemudian, semakin tinggi rasio NLR, maka semakin parah gejala yang ada pada pasien. Respon IFN yang rendah juga dapat memperparah munculnya gejala. Next. SARS-CoV-2 merupakan penyebab dari pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Besarnya dampak pandemi COVID-19 memunculkan upaya-upaya pengembangan vaksin guna mengatasi pandemi COVID-19. Penanganan infeksi SARS-CoV-2 dengan formulasi vaksin dapat ditinjau melalui mekanisme imunopatogenik dari coronavirus lain. Berikut adalah susunan genom dan struktur virion dari SARS-CoV-2, di mana pada protein-protein genom tersebut akan berperan sebagai penghindar sistem imun tubuh. Kemudian di sebelah kanan terdapat gambar perbandingan antara human common cold, SARS-CoV-2, MERS, dan SARS-CoV. Selanjutnya ada grafik mengenai lamanya respon kekebalan tubuh yang bertahan pasca infeksi SARS-CoV, MERS-CoV, dan common cold. Selanjutnya adalah imunopatogenesis dari coronavirus. Pertama, virus akan masuk ke dalam sel melalui reseptor AC2, kemudian mereplikasi diri dan memperbanyak diri lalu keluar dari sel. Setelah itu akan bertemu makrofag dan dendritik sel, lalu menginisiasi produksi sitokin, di mana sitokin tersebut akan bertemu dengan imunitas humoral dan menciptakan antibodi. Selanjutnya, sitokin juga akan bertemu dengan sel T naif dan menciptakan sel T efektor CD4+ dan CD8+, dan pada akhirnya akan timbullah badai sitokin dan menyebabkan kerusakan pulmoner. Selanjutnya, COVID-19 telah menjadi masalah global yang serius. Penelitian ini masih berlanjut hingga saat ini. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa agen penyebab COVID-19 berasal dari genus Beta coronavirus. Virus dapat melewati membran mukosa, terutama mukosa nasal dan laring, kemudian masuk ke paru-paru melalui tracus respiratorius, dan selanjutnya menuju organ tercet. Selanjutnya, genom SARS-CoV-2 adalah RNA untai tunggal positif ssRNA dengan ekor 50 cap dan 3 UTR. Di dalamnya terdapat 14 ORFS dan NSPS untuk proses replikasi dan perakitan virus. Struktural protein termasuk spike, envelope, membran atau matriks, dan nukleokapsid. Dan protein aksesori. ORF pertama mengandung sekitar 65% genom virus dan diterjemahkan menjadi poliprotein PP1A dan atau PP1AB. Protein S adalah protein transmember yang memfasilitasi pengikatan selubung virus ke KCE2 yang diekspresikan pada permukaan sel inang. Protein N menempel pada genom virus dan terlibat dalam replikasi RNA, membentukkan virion dan penghindaran imun. Protein nukleokapsid juga berinteraksi dengan protein NSP3 dan protein M. Protein M adalah salah satu protein yang paling melimpah dan terkonservasi dengan baik dalam struktur virion. Protein A adalah komponen terkecil dalam struktur TARCO2 dan memfasilitasi produksi, pematangan, dan pelepasan virion. Selanjutnya, deteksi virus berbasis imunologi. Yang pertama, deteksi asam lemak. Contohnya adalah real-time RT-PCR. RT-PCR memiliki sensitivitas yang tinggi, konsisten, dapat digunakan dengan mudah, namun memerlukan primer block tertentu yang dirancang agar memiliki sensitivitas lebih tinggi dan disintesis sesuai gen target. Yang kedua, diagnosa imunologi. Deteksi antigen dan teknik imunologi dapat mendiagnosis dengan cepat dan hemat biaya. Deteksi dengan teknik imunologi cukup sederhana, namun memiliki spesifisitas atau sensitivitas yang rendah. Tes serologi dapat spesifik untuk satu jenis imunoglobulin dan dapat mengukur antibodi IgM dan IgG secara bersamaan. Kesimpulan, penyakit COVID-19 memiliki gejala yang khas, namun gejala yang ditunjukkan pada setiap individu berbeda. Keparahan ini terjadi karena adanya perbedaan sistem kekebalan tubuh yang dipengaruhi oleh respon sistem imun bawaan dan dapatan, dan juga faktor risiko lain seperti gender, usia, rasio NLR, dan respon IFN. Imunopatogenesis dari COVID-19 memiliki 50-80% kemiripan sekuen genom dengan coronavirus lain, sehingga dengan mempelajari imunopatogenesis coronavirus lain seperti SARS-CoV dan MERS, maka dapat diformulasikan vaksin COVID-19 yang tepat. Metode diagnostik untuk COVID-19 sangat banyak, namun masing-masing teknik memiliki kekurangan dan kelebihannya. Sampai saat ini, banyak teknik baru dalam mendeteksi virus COVID-19 yang dikembangkan untuk deteksi yang lebih cepat di masa depan. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih.